Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyebutkan ada 8 nama yang dinilai tidak layak menjadi menteri dalam kabinetnya. Meski demikian, Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut enggan mengungkap siapa saja calon yang diduga terlibat dalam kasus hukum itu. Dalam jumpa pers pertamanya di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Joko Widodo belum memastikan pengumuman nama-nama menteri di kabinetnya. Jokowi hanya mengatakan memang ada 8 nama calon menterinya yang diberi catatan merah dan kuning oleh KPK. Dan ada 8 nama yang tidak diperbolehkan. Ya udah itu. Tidak bisa saya sebutkan. Hah? Ya iya dong, masa nggak diganti terus yang ngisi siapa? Hah? Hah? Gimana? Ya iya dong. Apanya? Ya bisa aja hari ini, kenapa tidak? Sebelumnya Jokowi dan pimpinan KPK telah melakukan pertemuan yang bersifat tertutup untuk membahas track record calon menteri. Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan hasilnya tidak bisa diungkapkan ke publik. Ia mengatakan 2 tanda khusus merah dan kuning sama-sama tidak layak menjadi menteri. Bahwa seperti yang tadi, bahwa posisi KPK kan sudah memberikan rekomendasi ya. Ada merah, ada kuning. Antara merah dan kuning itu sama. Nggak boleh jadi menteri. Tapi kadarnya berbeda kan, Bang? Tetap sama. Beda kadar merah kuning apa? Kadarnya, mau tahu? Kalau merah mungkin itu tidak lama lagi. Kalau kuning, jadi kalau merah 1 tahun, kalau merah 1 tahun, kuning bisa 2 tahun, begitu. Ini harus jelas. Jadi antara merah dan kuning, saudara Didi, itu sama. Tidak boleh ada jadi menteri. Ini tegas ini dari KPK. Sementara itu, pengamat politik Junarto Wijaya dalam program Mata Najwa Rabu malam mengatakan, ucapan Ketua KPK sudah melewati batas, baik secara hukum pidana maupun tata negara. Berhenti sampai level memberikan rekomendasi itu menurut saya sebuah terobosan baru. Tetapi kalau saya pribadi mengomentari pernyataan Pak Samad, ini offside. Offside secara institusional, tidak bisa proses hukum kemudian dia dahului dengan mengatakan 2-3 bulan misalnya. Dalam proses penegakan hukum di institusi manapun tidak boleh dilakukan. Penegasan seperti itu. Yang kedua, kemudian yang terjemahannya hak prerogatif menjadi seolah-olah berpindah. Yang kedua, ini juga offside secara tata negara. Tidak boleh ada komentar kalau kuning dan merah itu kemudian tidak boleh menjadi menteri. Namun Yunarto mengapresiasi langkah Jokowi meminta rekomendasi KPK untuk membentuk kabinet yang bersih. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan soal Kabinet Kerja Jokowi JK, kita akan bergabung dengan Eko Frimaandani langsung dari Istana Merdeka, Jakarta. Eko, apakah sudah ada informasi kapan kabinet akan diumumkan? Kartika, terkait kapan dan siapa-siapa saja nama-nama yang akan mengisi 33 nama di Kementerian Pemerintahan Joko Widodo dan juga Yusuf Kala untuk pemerintahan 5 tahun ke depan, hal ini masih menjadi teka-teki bagi sejumlah masyarakat dan kami awak media yang melakukan peliputan di kawasan Istana Negara ini sendiri. Namun ada pun hal tersebut yang telah diinformasikan sejak malam tadi, memang ada informasi terkait dengan akan direncanakan atau diumumkan terkait dengan sejumlah nama-nama menteri tersebut pada malam tadi di kawasan Tanjung Priuk, namun dinyatakan tidak jadi atau batal. Namun pada hari ini sendiri sejumlah tokoh terus berdatangan ke Istana Negara, di mana pada pagi hari ini sendiri kami melihat sejumlah tokoh antara lain seperti mantan petinggi Kopassus yakni Luhut Panjaitan, dan juga ada juga Dirut Susi Air yakni Suci Wijiastuti, dan juga hadir juga Ketua DPP PKB Marwan Jafar, dan juga 2 politisi dari Partai Nasional Demokrat yakni Enggar Tias Tolukito dan Ferry Musidam Baldan. Dan pada pertemuan ini sendiri baru tadi kami melihat ada Luhut Panjaitan yang setelah dilakukan atau telah selesai dipanggil oleh Presiden Joko Widodo. Setelah keluar, Luhut Panjaitan sendiri tidak menyatakan jika pemanggilan ini merupakan terkait dengan dirinya masuk dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo dan juga Yusuf Kala. Luhut hanya menyatakan jika pemanggilannya ini hanyalah untuk pemanggilan formal, dan menyatakan kenapa pada malam tadi juga dinyatakan batal untuk dilakukan pengumuman siapa-siapa saja yang menjabat menjadi calon menteri. Dan berikut kami kutip pembicaraan dari Luhut Panjaitan terkait dengan pemanggilannya pada hari ini ke Istana Negara. Pak, kapan diumumin, Pak? Enggak juga. Problemnya di mana ya, Pak?
Kenapa? Problemnya di mana? Nggak ada problem, hanya memang kan nyari nyari biar karena ada 8 dicoret itu kan jadi. Pak, kemarin diomongin nggak yang tadi diomongin nggak soal kemarin batal? Apa itu? Kenapa Pak alasannya batal kemarin, Pak? Nggak pernah dia mau bikin kemarin kok. Kan persiapannya udah matang. Oh ya, persiapan sih boleh-boleh aja. Isu batal itu diomongin tapi Pak? Nggak, dia nggak pernah ada rencana itu. Beliau nggak pernah ada rencana kemarin. Hanya ada persiapan dari panitia kalau begitu. Enggak. Pak, kalau Bapak menjadi salah satu dimasuk bursa menteri, siap nggak Pak? Oh, nggak ada sih tanya gitu. Enggak, kita yang tanya Pak. Siap persiapannya seperti apa mungkin Pak? Persiapannya siap nggak sih Pak jadi menteri kalau misalnya? Nah, jangan tanya-tanya gitu lah, nggak ada. Ayo, naik kita. Ya Pak. Terima kasih Pak. Dan Kartika, memang hingga saat ini sejumlah tokoh terus berdatangan. Tercatat hingga hari ini sejak resmi dilantik pada 20 Oktober kemarin, Joko Widodo sedikitnya kami mencatat sudah terdapat 17 orang yang dipanggil ke Istana Negara ini untuk dipanggil. Namun mereka sendiri membantah jika pemanggilan ini merupakan fit and proper test untuk pelantikan menjadi menteri di pemerintahan Joko Widodo dan juga Yusuf Kala untuk pemerintahan 5 tahun mendatang. Kartika. Ya baik, terima kasih Eko Frima Andani atas laporan Anda langsung dari Istana Merdeka, Jakarta. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari Rabu kembali memanggil sejumlah orang ke Istana. Meski belum ada kepastian, sejumlah nama yang dipanggil Joko Widodo sejak Senin malam diduga kuat akan diproyeksikan menjadi menteri. Presiden Joko Widodo terus memanggil sejumlah tokoh ke Istana. Yang dipanggil pada Rabu pagi salah satunya adalah mantan Wakil Menteri Keuangan Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro. Bambang membantah pemanggilannya terkait dengan posisi menteri. Ia berdalih kehadirannya hanya untuk menyampaikan simulasi mengenai kenaikan harga BBM. Misalnya mengenai volume BBM, ya, bagaimana kita menyikapinya dan seterusnya. Harapan defisit ditanya nggak Bang? Harapan defisit, ya APBN fokusnya sih. Kira-kira apa tuh Pak tujuan pembicaraan pertemuan? Ya tentunya Pak Presiden ingin tahu bagaimana kondisi APBN terakhir dan ke depan. Setelah Bambang, Presiden Joko Widodo juga bertemu Ketua DPP Nasdem Siti Nurbaya. Siti yang disebut-sebut akan menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mengaku kehadirannya di istana untuk berdiskusi mengenai kultur birokrasi dan pengurusan sumber daya alam. Bagaimana kultur birokrasi, membenahi organisasi pusat daerah, tetapi lebih banyak akan dan kaitannya dengan sumber daya alam. Itu bicara soal yang tadi barusan disebutkan itu artinya ada hubungannya dengan salah satu kementerian? Enggak secara dengan posisi kementerian? Tidak secara Dua nama yang dipanggil Jokowi hari Rabu digadang-gadang akan masuk dalam kabinet Jokowi JK. Pemanggilan sejumlah tokoh ke istana sudah dilakukan Presiden Joko Widodo sejak Senin malam. Tim Liputan Metro TV.